Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdia Puspita Ayu dengan NIM channel 19008 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aspek fiskal dari arus barang dan arus modal pada perusahaan. Nah, materi yang akan saya jelaskan kali ini menyangkut tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasi objeknya, pemungut dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lain seperti PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik secara penjualan maupun secara pembelian. Lalu, apa saja pemungutan PPh pasal 22? PPh pasal 22 ini sebesar 1,5% dari pembelian. Nah, yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkatnya DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua itu ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga itu ada Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau disingkat UP. Yang keempat, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima itu badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya itu seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, kemudian ada bank badan milik usaha negara yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Kemudian yang keenam itu ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Kemudian apa saja pengecualian pemungutan PPh pasal 22? Nah, yang pertama itu impor barang-barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Kemudian yang ketiga pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecahkan. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak seperti listrik, gas, air minum PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Kemudian bagaimana pembayaran PPh pasal 22 ini? Yaitu ada 3. Yang pertama, PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Yang kedua, PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya
PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Dan yang ketiga itu transaksi yang tidak wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Kemudian kewajiban membuat bukti pungut. Pemungutan PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut, juga wajib menyetorkan PPh yang dipungut dengan kode pajak ke bank persepsi. Kemudian melaporkannya dalam SPT Massa pada PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Penjualan bahan bakar dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri bukti potong. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi PPh pasal 23 atau pajak penghasilan pasal 23. Penjelasan dari PPh pasal 23. PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Kemudian siapa saja pemotong PPh pasal 23 dan siapa saja penerima hasil dari pemotongan PPh pasal 23. Baiklah, yang pertama itu pemotong PPh pasal 23 atau pajak penghasilan pasal 23 itu ada yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dan badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat badan usaha tetap atau disingkat BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian yang keenam ada wajib pajak orang pribadi di dalam negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50/PJ/1994. Di antaranya adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian juga ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Kemudian wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Kemudian siapa saja penerima penghasilan yang dipotong dari PPh pasal 23 tersebut? Yang pertama ada wajib pajak dalam negeri, dalam hal ini biasanya orang pribadi atau badan. Yang kedua ada bentuk usaha tetap atau disingkat sebagai BUT. Kemudian ada jenis penghasilan yang dikenakan pajak PPh pasal 23. Secara umum hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh pasal 23. Rincian lebih detailnya seperti yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian yang ketiga ada royalti, yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain yang telah dipotong pajak penghasilan PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Dan yang kelima itu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali dari sewa penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang terakhir ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian apa saja sih jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 23 itu? Nah, PPh pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian seperti berikut ini. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri.
koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cabang laba yang ditahan. Yang kedua, bagian perseroan terbatas BUMN atau BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dan yang keempat itu sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan ke koperasi kepada anggotanya. Nah, keempat syarat tadi tentu saja harus dipenuhi ya, agar dapat mendirikan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Kemudian apa saja tarif dari pajak penghasilan PPh pasal 23 ini? Tarif dari pajak penghasilan 23 ini atau PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau disingkat DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif, yaitu diberlakukan 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Nah, di sini ada 4 tarif pajak pasal PPh 23 itu. Yang pertama yang diberlakukan di Indonesia itu yang pertama ada dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga, dan royalti. Kemudian hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21 itu yang dikenakan PPh sebesar 15% dari jumlah bruto. Kemudian yang kedua, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Dan yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Kemudian yang terakhir itu ada dikenakan 2% dari bruto atas imbalan jasa lain, contohnya seperti jasa penilaian, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. Kemudian ada jasa hukum, kemudian ada jasa arsitektur dan jasa perancangan. Nah, semua itu yang telah saya sebutkan tadi itu dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan, yang dimana di dalamnya terdapat penjelasan tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.